Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah aplikasi papan tulis versi terbaru. Bahkan mungkin saya bikin video ini belum muncul ini, belum diluncurkan nih. Jadi ini adalah versi aplikasi terbaru dari papan tulis. Versinya apa, berapa, nanti kita tunggu. Tetapi kita akan membahas apa saja yang berbeda dengan versi sebelumnya. Oke. Versi sebelumnya versi berapa ya? Oke. Mungkin saya akan membahas semua dari awal sampai akhir karena masih ada beberapa orang yang memang baru mengenal aplikasi papan tulis. Jadi anggap saja ini belajar dari awal. Baik. Papan tulis ini ini kebetulan saya sudah memuat project ya. It's so easy using teaching board. Nah, ini adalah sebuah project. Jadi project ini saya muat, tampilannya mungkin berbeda daripada biasanya ya. Biasanya kalau aplikasi papan tulis itu tembus pandang, ini kok nggak tembus pandang gitu kan. Ini kok nggak tembus pandang terhadap papan tulisnya. Jadi papan tulis ini ada dua layer sebenarnya untuk ditampilkan. Pertama adalah layer belakang, background. Nah, backgroundnya ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita gitu. Defaultnya adalah papan tulis hitam. Nah, ini kebetulan saya ganti. Kita bisa nyomot dari manapun untuk kita masukkan ke dalam sini. Baik lewat internet, kita searching lewat Google, kemudian langsung share ke papan tulis, set sebagai papan tulis bisa. Jadi bisa seperti itu, bisa juga browsing ke dalam media yang kita punya. Oke, kita akan mulai dulu. Di sini ada tadi ada dua layer yang sudah saya sebutkan, layer background sama layer depan ya. Layer depan itu yang tempat kita menggambar. Di sini ada banyak gambar ya, ada segitiga, ada lingkaran, kemudian ada coret-coret hijau ini, kemudian ada tulisan it's so easy using teaching board. Ini adalah layar depan. Layar belakang itu tidak bisa kita hapus saat kita kita mengobrak-abrik papan tulis ya, karena dia jadi papan tulis, kita hanya bisa menggantinya gitu kan. Saya pengen ganti papan tulisnya seperti apa. Kemudian bagian atas yang ini mepet ke kanan, ini sebenarnya bisa mepet ke kanan maupun mepet ke kiri, terserah kita. Ini adalah toolbar utama. Di situ adalah tombol-tombol utama yang bisa kita gunakan. Oke, ini tadi saya sebutkan bisa mepet ke kanan maupun mepet ke kiri karena memang ada beberapa pengguna yang tidak nyaman ketika posisinya di kanan. Mungkin kayak daerah-daerah yang penulisannya itu dari kanan ke kiri, kalau kita dari kiri ke kanan gitu kan. Kalau saya lebih nyaman seperti ini, tapi mungkin bisa juga ada yang lebih nyaman dari kiri ke kanan, lebih nyaman toolbarnya sebelah kiri gitu. Kita tinggal tekan saja panah sebelah kiri ini. Panah ini kayak kurang dari ini ya, tapi sebenarnya panah ini kita sentuh saja, maka dia akan geser ke sana. Jadi kayak dibalik gitu ya, cuman dibalik saja. Nah, kalau kita mau balikin lagi ke sana, ya tinggal yang sebelah kanan ini kita sentuh. Ya. Oke, balik ke sini. Lah kok masih ada panahnya ke kanan itu? Kalau kita sentuh dia sembunyi. Nah, jadi kalau kita pengen layarnya lebih maksimal, tapi ada beberapa yang masih tampil ya, layarnya lebih maksimal, maka kita bisa sembunyikan dengan seperti ini gitu ya. Kita bisa tampilkan lagi. Kita di sini pun juga sama. Nah, kita bisa sembunyikan. Sama. Ini adalah layar utama ya. Kemudian pada bagian bawah ini ada dua nih. Kalau saya sembunyikan yang muncul cuman hal gitu. Ini maksudnya halaman. Kebetulan pakai bahasa Indonesia. Ini bahasanya akan menyesuaikan dengan device yang Anda punya. Kalau Anda menggunakan bahasa Arab, otomatis bahasa Inggris yang muncul. Karena di sini hanya ada 3 bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Inggris, bahasa India, sama bahasa Indonesia. Kenapa ada bahasa India gitu? Karena pengguna dari India cukup banyak. Jadi lebih dari 50% itu penggunanya dari India. Makanya terus kemarin aplikasi ini menambah bahasa India. Awalnya hanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Karena sebenarnya target utamanya adalah masyarakat Indonesia. Cuma sayang sekali pengguna dari Indonesia itu hanya 5% sekarang pertumbuhannya. Bahkan berkurang. Itu yang kadang menyedihkan. India begitu pesat pertumbuhannya. Tadi saya sebutkan lebih dari 50%, 60 sekian persen.
mulai bertumbuh juga di Amerika, mulai bertumbuh juga di Australia gitu kan, di Australia mulai dikenal. Nah, harapan saya sebenarnya banyak guru-guru di Indonesia menggunakan aplikasi ini. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya. Oke, tadi ada halaman, kemudian yang paling bawah tengah ini adalah pengaturan tambahan gitu ya, extended setting. Jadi ini pengaturan tambahan sesuai dengan bentuk yang kita pilih, nanti saya jelaskan. Karena ini nanti yang bagian tengah ini berubah-ubah ya. Kalau yang bagian atas itu dia tidak berubah-ubah. Tapi bagian tengah bawah ini berubah-ubah. Kemudian kalau bagian pojok kanan bawah ya nggak berubah-ubah juga. Jadi dia hanya khusus halaman. Oke, kita masuk ke toolbar bagian atas lagi. Kita bahas satu persatu setelah tadi geser-geser ya. Itu kita urutkan dari kiri. Di sebelah kiri itu yang kedua setelah panah tadi itu ada gambar tangan menunjuk gitu ya. Ada tangan menunjuk. Ini maksudnya adalah kita bisa menggambar papan tulis ini dengan jari. Ya, kalau kita sentuh ganti dia bentuknya stylus. Nah, stylus ini maknanya adalah kita bisa menggambar papan tulis ini dengan stylus atau dengan pena bawaan dari HP gitu ya. Kalau biasanya kalau tablet atau note gitu ada stylusnya. Nah, ini dengan ini jari tidak lagi bisa untuk gambar, dia harus pakai pena. Tapi jari tetap berfungsi sebenarnya di sini. Fungsinya bukan untuk menggambar tapi untuk menghapus. Begitu. Kemudian disentuh lagi dia akan muncul gambar penghapus. Nah, kalau gambar penghapus ini adalah fungsinya jelas-jelas menghapus. Jadi kita mau menggunakan jari, mau menggunakan stylus, kalau kita gerakkan di layar maka akan ada proses menghapus gitu ya. Nggak usah dipraktekkan ya, nanti kalian praktekkan sendiri saja. Bagus ya ini soalnya gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita sentuh bagian berikutnya sebelah kanan ya, sebelah kanan ini kalau saya sentuh maka muncul bilah shape namanya, bilah bentuk. Di situ bentuk-bentuk yang bisa kita pilih gitu ya. Ada 5 kali 4 bentuk, jadi ada sebenarnya bukan 20 sebenarnya, 18 bentuk sebenarnya. 20 tombol ini. Wah, itu ada bunyi di belakang background, keren ya. Jadi ini ada 20 tombol ini, 18-nya bentuk. 2 lagi adalah menyisipkan. Ada menyisipkan huruf sama menyisipkan teks sama menyisipkan gambar gitu ya. Jadi ada gambar dan ada teks. Kita bahas dari kiri atas ya. Kiri atas, pojok kiri atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah. Jadi ke kanan dulu, ke bawah, ke kanan dulu. Oke. Pojok kiri atas itu yang bentuknya kayak huruf S itu, coret-coret itu kalau kita sentuh, ding. Nah, perhatikan bawah ini. Bawah ini jadi cuma muncul tombol yang hijau ini ya. Kalau saya geser bisa mengecil, bisa membesar. Nah, ini kalau gini kecil, ini membesar. Nah, ini adalah free draw gitu ya. Kita bebas gambar. Oke, saya coba aja ya di sini ya. Kita coba ya. Warnanya saya ganti yang ini saya langsung praktek warna padahal belum dikasih tahu, nggak apa-apa. Balik lagi ke sini. Ini adalah free draw. Kita bisa gambar seenak kita. Oh, sorry. Undo dulu. Ini jangan penghapus, ini harus jari karena saya pakai jari. Nah, ini gambar bebas kayak gini, terserah kita. Nah, ini yang paling bawah ini ada menentukan seberapa tebal stroke-nya. Kalau kita pengen agak kecilan ya kayak gini. Kita kecilan dikit, nah ini kecil banget nih. Nah, ya kan? Nah, kecil banget. Jadi terserah kita pengen seberapa tebel, itu settingannya di situ. Oke, kita bisa undo. Wah, ini gambarnya jangan Oke. Kita lanjut. Itu adalah free draw. Kemudian sebelah kanannya itu adalah, kayaknya enak ke bawah deh. Ini kayaknya masih sejalur, itu sebenarnya lebih ke bawah dia. Oke, jadi setelah free draw, sebelah bawahnya itu bentuknya itu kayak huruf ya, tapi ada titiknya di atas gitu ya. Ini kalau kita aktifkan, ini untuk membuat
mirip dengan free draw, tetapi dia ada unsur tebal tipisnya tergantung arah di mana kita menarik garis. Jadi ini akan sangat enak kalau kita mau membuat tulisan Arab gitu ya. Sebentar, ini saya hapus saja deh. Saya hapusnya saja. Nah, hilang ya. Biar oke, saya sembunyikan. Saya akan nulis. Jadi hilang dong tulisan tadi, nggak apa-apa ya. Saya akan nulis misalkan sin. Nah, shin gitu. Nah, bisa untuk tulis Arab. Lam atau lam aja ya, lam. Nah, jadi ini bisa untuk nulis Arab. Tulisan kita akan jadi lebih bagus lah. Tulisan saya nggak bagus saja bisa jadi kayak gini gitu. Kalau kalian biasa nulis Arab, pasti tulisannya akan lebih bagus. Tapi tidak hanya untuk tulisan Arab sebenarnya, tulisan apapun juga bisa dengan bentuk ini. Jadi kalau kita mau nulis R gitu ya, ya lumayan dibanding kalau kita menggunakan stroke biasa. Coba yang stroke biasa ya. Oke, nah R beda ya. Jadi bentuknya dia akan ada unsur tebal tipisnya. Hapus lagi. Itu adalah yang bentuk yang itu tadi yang kayak ya ada titiknya. Kemudian bagian bawah ada garis. Nah, garis lurus miring gitu ya. Kalau yang paling atas tadi kayak huruf S, kalau ini garis miring. Ini adalah untuk membuat garis lurus. Nah, jadi kita mau bikin garis lurus seperti apa? Tinggal tekan, tarik ke arah mana, lepas, tekan, tarik ke arah mana, lepas. Tapi ada sebuah kasus di mana kita pengen bikin garisnya itu vertikal atau horizontal gitu ya. Vertikal saja atau horizontal saja, maka di bagian bawah ini. Jadi kalau sebelah kiri ini masih stroke tebalnya garis gitu. Jadi semua yang kaitannya dengan ini tebal tipisnya ya. Kalau ini muncul berarti kaitannya dengan tebal tipis. Jadi kalau shape itu ada apa ketika memilih shape itu di ini muncul berarti akan menentukan tebal tipis garisnya. Nah, ini sebelah sampingnya, yang bawah ini ya, samping kanan, paling kanannya garis miring juga. Ini bisa kita sentuh, munculnya jadi kayak gini. Jadi ada pilihan 3 gitu kan. Kita bisa milih misalkan yang tengah. Nah, ketika kita pilih yang tengah, maka yang terjadi seperti ini. Set. Nah, kita mau bikin apa garis horizontal seperti apa. Nah, berikutnya yang sebelah satunya kita bisa bikin, nah garis vertikal. Kita mau taruh mana? Nah, gitu. Jadi kalau yang tadi, jadi kalau kita mau bikin garis vertikal gitu ya, ya udah gini, seperti itu. Atau horizontal saja gini. Nah, jadi lebih dijamin bahwa dia vertikal atau horizontal gitu. Harusnya miring ada ya, tapi nanti bingung simbolnya. Yang sisanya bebas lah. Oke, tadi ada panggilan dialihkan, enggak tahu lah. Perasaan saya nggak memanggil deh. Oke, saya balikin lagi. Nah, kemudian ada bawahnya ada panah. Nah, ini kalau kita panah, ya seperti ini. Kita bisa bikin panah. Saya hapus dulu ya. Nah, kita bisa bikin panah. Sesuai dengan keinginan kita. Ya, lagi-lagi di bawah ini ada ikon panah. Itu kalau kita sentuh, ding. Nah, ada banyak pilihan. Ini kita pilih satu ya. Ini kayak gini. Nah, intinya apa ini? Intinya horizontal dulu baru vertikal ya. Kalau kita bikin horizontal dulu baru vertikal. Jadi tergantung arahnya. Nah, maksudnya horizontal dulu vertikal. Nah, sebelahnya adalah vertikal dulu baru horizontal ya. Nah, gitu. Sebelahnya lagi ada runnya. Nah, ada runnya. Jadi agak lebih apa ya? Lebih manis lah. Jadi nggak kaku. Demikian juga ini. Ini masalah vertikal sama horizontal mana dulu aja gitu kan. Nah, ini ketika runnya ini ada tingkat kehalusannya. Kita mau seberapa tajam gitu kan. Nah, kalau tajam kayak gini. Ya, beda kan dengan yang sana tadi. Nah, lebih tajam mana? Gitu ya. Sama ini ya. Terus yang terakhir ada 2 juga ini sebenarnya. Intinya vertikal horizontal juga. Ini lengkung. Nah, kita lengkung. Nah, gitu ya. Lengkung. Nah, seperti itu. Sebelah kiri masih sama tebel tipis. Nah, gitu.
Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, berikutnya adalah ini. Nah, lingkaran. Lingkaran ini ada tulisan garis bantu ya kalau kita gambar. Nah, kita ini kecil. Nah, ini ada garis bantunya. Kita sebenarnya tempat nyentuh aja, tapi kan ada juga orang yang pengen, wah ada garis bantunya, nanti kita kasih tulisan R. Tapi kalau nggak pakai garis bantu, ya munculnya kayak gini. Nah, lingkaran kayak gini. Ya, itu aja sih kalau lingkaran sih. Kemudian bawahnya ada kotak, sama ini. Kalau ada garis bantunya, ya seperti ini, diagonal sebenarnya, garis diagonal. Tapi kalau nggak ada, ya seperti ini. Hapus. Berikutnya, kok ada kayak gini, ya, mirip juga lingkaran. Ini elips, bedanya dia oval ya. Kalau lingkaran ya jari-jarinya pasti ya dia lingkaran gitu. Tapi kalau oval kayak gini, nah beda ya. Coba perhatikan kalau lingkaran ya, lingkaran kayak gini. Nah, jadi kalau kita butuh lingkaran kalau oval. Bawah sendiri ini segitiga sama kaki. Nah, ini segitiga sama kaki. Biasanya segitiga sama kaki kadang butuh garis bantu. Nah, ini ada garis bantunya di tengah-tengah gitu ya. Kemudian balik lagi selanjutnya segitiga siku-siku saya hapus. Segitiga siku-siku ada ininya, ada petunjuknya siku-sikunya. Nah, gitu ya. Nah, tuh. Kemudian hapus lagi, bawahnya ada kerucut. Garis bantunya dihilangin ya. Nah, jadi terserah kita mau pakai garis bantu apa enggak. Kemudian ada balok. Nah, kita mau pakai label apa enggak? Enggak pakai label bisa. Set. Pakai label tapi labelnya tidak ABCD, misalkan kita geser. Ini ada panah-panah ya. Itu sampai H. Nah, kita mulai dari I misalkan. Ya, nanti mulainya gini. Saya hapus deh biar kelihatan beda. Nih. Itu kemudian ada berikutnya setelah balok kita ada apa ini? Silinder. Tabung. Nah, ya tabung silinder. Kita mau pakai garis bantu apa enggak gitu. Ini kebetulan enggak ya, enggak pakai ya. Kalau pakai garis bantu ya seperti tadi. Sama sebenarnya. Oke, kemudian bola. Nah, ada R-nya karena garis bantu. Enggak ada, tetap dikasih garis bantu supaya membedakan dengan lingkaran. Dia cuma tidak ada R garis tengahnya saja. Oke, berikutnya adalah ini poligon. Nah, harus hati-hati ngomong poligon, ntar kira poli yang lain nanti ya. Poligon. Poligon ini di bawah akan ada angka minimal 3, maksimal 10. Jadi ini disetting maksimal 10, minimal 3. Jadi kalau 3 ya segitiga sebenarnya. Ya. 4 ya segi 4. 5 segi 5 dan seterusnya. 10 segi 10. Nah, kalau nggak percaya hitung sendiri ya. Jadi ini kita bisa untuk membuat poligon. Bawahnya ada bintang. Nah, bintang ini ya udah, bintang itu karena 5 sudah nggak ada settingannya ya. Tapi mungkin suatu ketika bisa nih diatur settingannya berapa gitu ya. Bisa ya, bisa jadi masukan lah. Bintang. Kemudian bawahnya ini adalah round rack. Nah, atau kotak tapi kotak yang nggak lancip gitu ya, melengkung. Nah, lengkungannya bisa kita setting. Nah, ini pengaruh juga ke yang tadi ya, ke apa namanya? Ke panah yang round tadi itu. Oke, saya hapus. Berikutnya adalah, nah ini untuk grafik. Untuk grafik, kita mau bikin grafik seperti apa? Ini akan sangat, apa namanya, yang tadi itu ya, kasusnya tadi itu bisa garis vertikal atau garis horizontal sangat membantu di sini. Nah, bawahnya ini, jadi ini aksis ya. Bawahnya ini ada, apa namanya, grafik sinus ya. Jadi kita bisa mulai set misalkan gini. Nah, atau kita hapus dari bawahnya ada set. Nah, misalnya kayak gini. Ya toh. Kita kasih garis bantu misalkan yang vertikal tadi, yang horizontal tadi ya, bisa. Nah, misalkan. Nah, ini cuma contoh kan. Atau kita kasih yang vertikal juga, bisa juga. Nah, yang di sini untuk tahu puncaknya misalkan gitu.
Nih contoh. Oke, itu shape ya. Kita bahas berikutnya. Ada apa namanya, di bawah ini ada AA sama icon image. AA ini adalah untuk menginputkan tulisan. Jadi kita ketuk saja, maka nanti akan muncul kayak gini. Nah, kita mau membuat tulisan apa? Kalau kita mau bikin reaksi kimia gitu, H2O gitu kan, H2O ditambah ya kan apa ya, CO2. Jadi yang atas ini ada 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya, ini subscript, jadi dia di bawah. Jadi kalau yang bawah kita tekan lama di atas ya kan, tapi kalau yang ini kita tekan di bawah. Cuman kalau tekan lama juga di atas gitu ya. Jadi ini untuk membantu untuk menuliskan apa yang bisa kita tuliskan, termasuk simbol-simbol yang lain gitu. Ini misalkan H2O plus CO2 jadi apa ya? Nah, O2 H2. Enggak tahu saya. Nah, oke. Kira-kira begitu. Kita misalkan ini salah ya nih. Saya lupa. Jadinya apa ya? Tanda tanya aja deh. Nah, tanda tanya itu malah bagus. Oke, gitu ya. Maka nanti kita bisa menyisipkan ke sini. Kita bisa mengatur ukurannya. Nah, mau seberapa besar ukurannya. Gitu. Warnanya bisa kita ganti. Oke. Ya, warnanya bisa kita ganti. Nah, ini bagian bawah ini ada beberapa. Ini rata kanan, rata kiri, tengah gitu kan. Tengah ini misalkan, rata kanan, rata kiri. Yang kemudian ada dipusatkan. Nah, gitu. Ini mengecilkan, membesarkan. Jadi kalau kita ingin membesarkan, nah kemudian ada gambar apa namanya bawah ini pensil, ini untuk ngedit. Kita mau ngedit lagi. Oke. Sebelah paling kiri itu X, itu kalau kita membatalkan nggak jadi ya. Kalau jadi berarti tinggal kita centang. Nah, jadi itu bisa dieksplorasi sendiri ya. Kemudian berikutnya adalah menyisipkan gambar. Nah, ini ada gambar macam-macam nih. Saya ambil aja yang ini, makanan enak nih. Oke. Ya. Nih. Mirip sebenarnya dengan teks tadi. Nah, itu kita bisa rotate, tapi rotate-nya dia dia hanya apa ya, 90 derajat ya. Jadi nggak ada rotate yang miring-miring, itu nggak ada. Ini orientasinya kan sebenarnya bukan untuk desain, tapi untuk edukasi papan tulis. Kita kok bacanya misalkan kita motret kan rata-rata nggak mungkin miring kan. Mungkin kalau miring ya benar-benar harusnya motret vertikal, keliru horizontal. Ya, jadi cuma diputer-puter kayak gitu. Kita bisa naruh di sini. Tuh, kalau sudah ini bisa sama seperti tadi. Kalau sebelah paling kiri itu membatalkan, kemudian yang bawah ya ini ya, sebelah paling kiri membatalkan, berikutnya itu center di tengah, berikutnya center vertikal. Ini untuk rotate ya, untuk rotate. Nah, yang ini yang centang double ini adalah kalau kita pengen ada 2 duplikat, cekling. Nah, taruh lagi. Ceding. Nah, taruh lagi. Ceding gitu. Nah, tapi kalau kita hanya sekali ya yang centang ini. Set. Yang tengah ini. Oke. Tadi ada sebelah paling kiri itu ada centang kotak, itu adalah untuk menjadikan papan tulis. Jadi kalau ini dijadiin papan tulis sebenarnya bisa tadi. Kalian nanti bisa coba sendiri. Oke, bahas terkait bentuk sudah. Ya, semua sudah, meskipun ya singkat-singkat ya, nanti silahkan dieksplorasi sendiri. Kemudian saya hapus lagi ya, saya hapus lagi. Oke, ini kita sentuh. Setelah bentuk ini, kalau kita sentuh bagian kanan ini ada pilihan 3. Jadi garis 3, yang garis datar itu ya. Datar itu sebelah kanan ada 3 garis. Mendatar, titik-titik, das-das gitu ya. Ini menentukan kita mau garisnya itu nyambung apa putus-putus. Kita ambil aja tengah misalkan ya. Nah, titik-titik ya. Maka kalau kita gambar garis, maka garisnya ini titik-titik. Nah, gitu ya. Garisnya kita ganti yang ini, titik-titik. Apapun itu, kita mau membuat yang free draw gini, ya dia titik-titik. Nah,
Jadi kalau kita pengen titik-titik, bisa pakai milih ini tadi, sentuh, milih yang mana yang akan kita ambil. Oke, berikutnya adalah tadi udah sering beberapa kali saya pakai ini. Kalau kita sentuh yang warna hijau ini ya, ini adalah warna. Nah, pilihan warna ini tergantung dari mode yang kalian punya. Kalau mode berbayar itu muncul banyak seperti ini. Tapi kalau yang mode gratis munculnya hanya 8 warna kalau nggak salah ya. Mode berbayar atau mode yang kalian bisa mendapatkan dengan menggunakan kode promo. Jadi kalau dapat kode promo ya muncul seperti ini. Nah, kalian bisa aja nanti kalau memang guru atau apa masuk saja ke fanpage-nya Papan Tulis The Teaching Board. Coba ketik aja The Teaching Board, di situ ada pengumuman hadiah untuk guru, ada 100 guru. Sampai saat ini video saya buat baru ada 3 yang daftar, yang sudah dikasih kode promo, yang mengaktifkan baru 2. Jadi peluangnya masih banyak, dan kita tambahkan 20 kode promo lagi ya. Jadi 100 kode promo plus 20 kode promo sebenarnya. Oke, khusus guru Indonesia. Jadi tujuan saya biar guru-guru di Indonesia itu juga menggunakan aplikasi ini untuk mengajar, begitu ya. Oke, ini warna bisa kita pilih sesuka kita, pengen yang warna apa gitu ya, sesuai dengan ada di sini dan kelihatan kan yang dipilih yang warna apa. Gitu. Kemudian sebelahnya ini ada gambar kayak trash gitu, trash bahasa Indonesia apa? Tempat sampah, ini untuk menghapus. Nah, kalau kita ketuk, dia akan ada pertanyaan konfirmasi apakah mau menghapus layar. Oke, kita hapus. Kemudian sebelah kanannya penghapus ini ada panah ke kiri dan panah ke kanan ya. Panah ke kiri itu undo, panah ke kanan redo, yaitu kalau kita gambar-gambar gini. Nah, dia baru nyala kan. Kita ketuk, dia membatalkan yang terakhir. Kalau kita ketuk ke kanan, dia melanjutkan. Nah, gitu. Tapi kalau kita hapus pakai ini, itu semua hilang. Oke, saya ulang kayak gini. Nah, terus kemudian sebelah kanannya ada lingkaran segitiga. Ya, tapi bukan segitiga biru ya, segitiga putih. Panah ke kanan itu maksudnya adalah memutar animasi. Jadi semua gambar yang kita buat, misalkan kita bikin tadi seperti ini ya. Nah, kayak gini atau bintang gitu ya. Kita bisa menganimasikan dengan klik menyentuh ini lingkaran segitiga ini. Nah, seperti itu animasi. Ini animasi terjadi hanya di satu halaman yang aktif. Gitu ya. Kalau seluruh halaman nanti di bagian bawah saya jelaskan. Kemudian sampingnya ada gambar gembok. Ya, gambar gembok. Gambar gembok ini adalah untuk mengunci. Jadi kalau kita sentuh dia terkunci, kalau kita sentuh lagi dia terbuka. Kalau kekunci gimana? Kita nggak bisa gambar. Nih, saya sentuh-sentuh nggak gambar. Tapi kalau kita buka, ya saya bisa gambar-gambar. Gitu ya. Bisa undo, tapi kalau saya kunci undo redo nggak bisa, dia akan warning ya gitu ya. Jadi ada keterangannya, papan tulis terkunci, Anda tidak bisa menggambar, menghapus, membersihkan layar, membatalkan pekerjaan dan sebagainya. Oke, nah ini untuk mencegah kalau kita pengen jelasin pas langsung ke orang dan jangan sampai tercoret-coret, bisa kita kunci di situ. Kalau perlu kita sembunyikan kuncinya kayak gini ya, kan nggak bisa dicoret-coret ya. Begitu. Kemudian paling kanan ada titik 3. Itu ngapain titik 3? Nggak jelas gitu ya. Ya kita sentuh aja. Ini adalah more biasanya kan. Nah, kenapa saya tambahkan seperti itu? Tadinya ini saya munculkan semua di atas. Tetapi ternyata ada beberapa device yang layarnya itu tidak muat begitu. Sehingga akhirnya saya tambahkan more di sana supaya yang tidak muat itu dimunculkan seperti ini. Gitu ya. Di sini ada 9 icon. Oke, icon yang paling kiri adalah icon untuk membuka dokumen. Nah, ini ada banyak dokumen ya. Ada banyak dokumen. Jadi, ini untuk membuka dokumen. Kita membuka dokumen apa yang ingin kita buka, bisa menggunakan tadi itu. Wah, ini ukurannya 0 MB. Keren. Ini mungkin hampir 1 MB ini. Jadi kita bisa buka sesuai dengan keinginan kita mau buka yang mana. Misalkan ini tadi. Nah, yes, kan. Ini kita buka. Terus sebelah kanan ini ada gambar disket, itu untuk menyimpan apa yang sedang
kita bikin, misalkan saya sentuh ya. Nah, nanti akan tersimpan, cepat menyimpannya. Kita bisa cek di sini akan ada. Nah, muncul ya tersimpan ya. Kita bisa hapus sebenarnya. Apakah hapus? Yes. Nah, terus di sini lagi ini ada hapus, kemudian ada simbol share, yaitu untuk membagi. Kita bisa bagi lewat WA misalkan. Nah, file ini kita bagi lewat WA bisa. Jadi misalkan ya saya ingin bagi lewat WA, klik. Nah, kita tinggal milih WA-nya yang mana, lanjutkan, bisa lanjut sendiri ya. Kita balik lagi. Itu yang simpen. Sebelah bawah kedua yang bukan gambar set, panah ke bawah itu untuk nyimpen tapi hanya gambar. Jadi file layar yang kebuka ini gambarnya disimpan gitu ya. Gambarnya disimpan jadi gambar PNG gitu. Tersimpan ke dalam device. Kemudian yang share ini, tadi ada share yang di dalam list file, ada juga share yang di sini. Ini share ini kalau kita ketuk, ngomongin ketuk dari tadi kentuk terus. Oke, saya ulang ya. Ini kalau kita share, klik share ini, maka akan ada dua pilihan. Digandeng pilihannya ya, batal satunya. Jadi akan ada dua pilihan yang di share, yaitu share gambar atau share project. Kalau share gambar berarti yang akan di share hanya layar yang aktif ini saja. Sebagai gambar, kita bisa share gambar gitu, nanti akan muncul pilihan. Nah, kita mau nge-share di mana? Facebook, WA, Telegram gitu kan, apapun, email, Twitter, sosial media yang mendukung. Demikian juga kalau kita share project, sama. Bedanya nanti kalau share project itu yang diterima ya berupa project yang bisa membuka hanya aplikasi teaching board. Tapi kalau share gambar ya otomatis semua bisa membuka. Nah, keuntungannya ngapain kalau kita share-nya berupa project? Kalau project nanti munculnya bisa jadi animasi, tapi kalau gambar nggak bisa jadi animasi gitu. Satu. Yang kedua, kalau project ukurannya lebih kecil dibanding gambar gitu ya. Nanti bisa dibandingkan lah. Tadi ukurannya bisa lebih kecil dibanding gambar. Ini kita buka aja ya. Nih ukurannya cuma kilobyte gitu kan. Ya. Kalau video atau gambar, video apalagi animasi tadi, kalau pengen jadi animasi kan video itu pasti mega kan. Nah, ini ukurannya kecil. Ini keuntungannya. Terus ini gambar kayak image ya, ini kalau kita sentuh. Nah, ini adalah tempat untuk mengganti papan yang kita inginkan. Kita mau seperti apa? Oh, seperti ini gitu ya. Kita papannya mau seperti apa? Papan warna putih ya. Kita mau yang sebelah sini. Nah, sesuai keinginan kita. Kita pengen papan yang mana? Ya. Kalau sebelah sebelah kiri ini papan-papan ini dia itu berdasarkan yang sudah kita browse ya. Terus kita browse-nya itu sebelah mana? Sebelah ini loh. Paling dari pojok kanan bawah nomor 2 ke atas. Nah, kalau yang bawah sendiri ini hanya untuk muter. Ding. Nah, muter papan kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang ini untuk browse, untuk milih papan yang mana yang akan kita pakai gitu ya. Nanti akan muncul di situ. Jadi misalkan kita punya papan sendiri, nyari gitu ya. Saya coba nyari mana ya. Misalkan ini belum ada ya tadi. Ini. Nanti muncul seperti ini. Nah, itu. Tapi nggak pas untuk yang ini ya. Balik lagi yang ini. Nah, oke. Jadi itu. Kemudian sampingnya papan ini ada plus kayak kayak palang merah gitu ya, PMI. Kalau kita klik, ini bikin dokumen baru. Kenapa ada tombol itu? Bedanya sama clear clear layar sama dokumen baru apa? Kalau dokumen baru, ya ini dokumennya benar-benar baru bersih ya kalau saya. Nah, kosong. Mirip sama clear layar memang, tetapi akan berbeda ketika halamannya lebih dari satu. Saya akan tunjukkan saja, saya akan buka yang punya lebih dari satu halaman mana ya. Ini aja kayaknya lebih dari satu halaman. Yes. Nah, ini ada 2 halaman ya. Kalau saya buka ada 2 halaman. Oke. Kalau saya clear. Oh, sorry, kekunci. Saya clear. Oke. Maka ini yang di halaman kedua masih. Nah, hanya 1 halaman. Tapi ini halamannya H1 garing 2 ya, yang paling bawah itu. Tapi kalau saya new dokumen, hilang semua gitu ya. Kalau halamannya ada 10 ya jadi benar-benar dokumen baru gitu. Itu bedanya sama clear
halaman, hapus trash ini ya. Gitu. Kemudian ini ada gambar kayak lampu nyala gitu ya. Gambarnya masih jelek. Kalau ada yang punya gambar bagus mau dikirim ke saya silahkan, kita terima. Karena intinya gambar sendiri dan tidak ingin mencuri gambarnya orang gitu ya. Ini adalah tipsnya. Nih, tahukah Anda bisa berbagi? Nah, ini kayak gitu. Next tip. Nah, seperti itu. Kita bisa tutup. Kemudian sebelah kanannya itu lampu itu setting ya. Setting ini ada sembunyikan setelah ketuk atau tidak gitu kan. Karena sebenarnya defaultnya itu setelah ketuk sembunyi. Cuman karena kemarin ada pengguna Australia saya pengen kalau setelah ngetuk warna itu nggak sembunyi ya. Ini ada pengaturan di sini karena ada yang suka langsung sembunyi. Toolbarnya ada yang tidak suka. Tadi kan kalau saya ganti-ganti warna kan nggak sembunyi karena settingannya kan memang tidak sembunyi. Tapi kalau seperti ini saya ganti-ganti warna, nah sembunyi sekarang. Nah bedanya di situ. Itu kalau saya set sembunyi bila setelah ketuk, itu ya. Jadi kalau nggak seperti ini, saya ganti warna ya dia nggak sembunyi. Nah ganti-ganti warna, gitu ya. Nah, terus ini misalnya saya gambar bintang deh. Balik lagi ke settingan. Nah muncul bintang di sini, cuma backgroundnya hitam ya. Di sini ada kepekatan. Kebetulan kepekatannya 100%. Ini saya geser misalkan 53%, 50%. Nah 50%. Maka di sini bintangnya kelihatan 50%. Balik ke sini, nah dia nggak sepekat tadi. Misalkan saya setting yang rendah ya. Saya setting yang rendah. Nah, di sini juga rendah. Jadi ini kaitannya dengan kepekatan. Tapi ada yang suka tajam. Nah, gitu ya. Terus yang merah ini adalah untuk keluar. Klik. Nah, kalau kita klik keluar ya keluar. Terus ada beri rating aplikasi ini kita ketuk, kita ke Play Store untuk kasih rating 5 ya. Oke. Terus kalau yang sebelah paling kiri ini untuk memberitahu teman. Kalau kita ketuk ya kita akan milih pakai WA, pakai apa gitu kan. Untuk kasih tahu teman. Oke. Balik lagi. Kemudian yang paling atas sudah ya. Kemudian kita ngomong yang bawah. Yang tengah tadi sudah saya jelaskan sesuai dengan kondisi ya. Jadi yang tengah bawah itu nggak perlu saya jelaskan. Sekarang yang paling kanan bawah ada hal. Hal ini kalau kita sentuh munculnya seperti ini. Nah, ini apa saja? Oke ya. Kita akan membahas dulu kayaknya enaknya sambil mana ya? Ini kita ngambil dulu yang nyala ya. Kalau yang sebelah kiri panah ke kiri panah kanan itu nggak usah dulu. Yang nyala ada plus. Plus ini apa? Nambah halaman. Halaman akan ada pilihan halaman saat ini atau halaman terakhir. Kita pilih halaman terakhir. Kita langsung pindah ke halaman terakhir. Yang tadi gimana gambar bintangnya? Nggak hilang karena ada di halaman pertama. Gitu ya. Kita bikin aja poligon seperti ini. 5. Nah gini ya. Oke, kita balik ke halaman. Nah ini ada panah untuk balik. Nah jadi halamannya nggak hilang. Terus sampingnya plus ini ada kayak copy gitu ya. Itu untuk menduplikat halaman. Jadi halaman ini kita duplikat. Twing. Nah ini halaman ini diduplikat jadi paling bawah ini 1, 3 ya. Halaman 1 kayak gini ya. Halaman 2 kayak gini. Halaman 3 kayak gini. Nah. Oke, sekarang yang sebelah paling kiri itu nyala kan. Sebelah paling kiri itu nyala. Panah kiri, panah kanan untuk menggeser halaman. Jadi ini halaman 2 ini kita geser panah ke halaman terakhir misalkan. Nah, sekarang halaman 3 bintang. Halaman 2 kayak gini, halaman 1 bintang. Nah, itu untuk geser. Jadi yang ini paling kiri itu untuk geser-geser. Kemudian bilah yang tengah yang ada plus, kemudian jadi plus itu nambah halaman, duplikat halaman. Nah, yang terakhir gambar sampah, tempat sampah itu menghapus halaman. Jadi halaman saat ini kita hapus. Misalkan halaman bintang ini kita hapus, ya. Apakah Anda ingin menghapus halaman ini? Ya. Tinggal halamannya berkurang 1 kan gitu. Terus yang kanannya yang nomor 3 ini hanya untuk pindah-pindah halaman aja. Kan, pindah-pindah halaman. Yang paling kanan ini first gitu kan, pertama, kemudian sebelumnya, setelahnya, terakhir gitu aja. Kemudian yang paling kanan gambarnya mirip dengan yang atas ya, yaitu lingkaran ada tombol play ya.
Ini untuk menganimasikan seluruh dokumen. Kalau kita sentuh jadi kayak gini. Nah, jadi animasi. Oke, kalau kita sentuh layarnya akan muncul seperti ini. Saya sentuh paling kanan itu berarti berulang, di repeat gitu ya. Tapi kalau ini tidak saya sentuh, seperti kalau nggak nyala berarti berhenti nanti. Oke, kita repeat aja. Nah, berhenti karena sudah ulang ya. Oke, tapi saya repeat. Kemudian paling kiri ini ada 10x, itu maksudnya 1 kali. Ya. Ini ada tanda mempercepat, jadi kita pengen mempercepat animasinya, bisa atau memperlambat. Oke, ya kan, kita bisa mempercepat, memperlambat, terserah kita. Kemudian di sini ada untuk reset. Nah, kita bisa reset. Kita bisa pause. Nah, play, pause, play. Nah, gitu. Dan kita bisa stop di sini. Nah, seperti itu. Itu kaitannya dengan animasi. Sepertinya sudah semuanya saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan kasih di komentar. Ini insya Allah sebentar lagi meluncur. Setelah kita testing sesuai, tidak ada masalah, kita luncurkan ya. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.